mungkin itu biasa kan pekerjaan kita yang memberikan, maksudnya kita waktu RJP itu sesuatu yang biasa, tapi pada saat kita bisa menolong satu nyawa yang nggak bisa dibeli gitu, nyawa itu luar biasa gitu. Nah, sekarang ini Piping kan posisi sekarang tentu tidak lagi di klinisi ya, Ping. Nah, artinya sekarang banyak berkecimpung dalam hal tentang masih tentang keperawatan, cuman memang tidak masuk dalam substansi klinik. Nah, sekarang Piping sebetulnya apa sih yang sekarang Piping menjadi gelutan sehari-hari pekerjaan Piping? Saya kira tadi juga mengenai ada kebakaran segala macam. Mungkin kayaknya ada tentang itu ya, Ping, pekerjaan yang sekarang. Ya sebenarnya kenapa tadi sedikit menyinggung masalah APAR kebakaran, karena waktu tahun 2015 itu memang rumah sakit Premier Jatinegara itu membutuhkan satu penanggung jawab untuk K3, jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pada saat itu waktu diminta untuk di posisi tersebut, aku cuma minta kepada rumah sakit bahwa aku boleh untuk melanjutkan pendidikan untuk memantapkan posisi tersebut gitu. Jadi artinya pada saat aku memberikan edukasi terkait dengan K3, ada kompetensi di situ gitu. Nah, jadi akhirnya lanjutlah ke pasca sarjana K3. Nah, setelah lulus kuliah, kemudian sebelum kuliah juga kan sudah memang ada di dunia K3. Nah, pada saat kuliah kemudian ngambil K3 itu bisa diimplementasikan. Prinsip tujuannya sih cuma satu, bisa mengimplementasikan apa yang didapat di bangku kuliah. Jadi artinya ilmu pengetahuan ini semua orang mesti tahu gitu loh, karena karena memang kalau kita kayak kita punya ilmu tapi kita simpan sendiri kan itu percuma, tapi akan lebih baik kita selalu mengosongkan diri kita, kayak kita gelas kosong terus gitu loh. Jadi semakin kita kosong kita diisi lagi, semakin kita kosong diisi lagi. Jadi sebenarnya tujuannya sih itu, jadi bisa berdampak lah buat orang lain. Nah, itu selama sekitar 5 tahun aku di K3. Kemudian akhirnya ada saat ini sebenarnya K3-nya kalau di posisi yang sekarang sebenarnya tidak ngurusin K3, tapi kembali lagi ke nursing sebenarnya kalau yang sekarang ini. Jadi diberikan tanggung jawab untuk lebih ke arah menjadi kayak mengkoordinir 3 rumah sakit, nursingnya, kemudian untuk menjadi jembatan ke board gitu. Jadi di tengah-tengah sih gitu, sama seperti kalau kita dulu di supervisor kan kita tengah-tengah antara manajemen dan di bawah teman-teman di lapangan gitu. Ini juga gitu. Jadi cuma bedanya di tengah-tengahnya ya saat ini di tengah-tengah antara 3 rumah sakit sama ke board Malaysia gitu. Oke, Tapi tetap berkecimpung dengan. Ya. Tadi menarik, Ping. K3 kaitannya dengan keperawatan. Mungkin ini hal yang ya kalau dibilang kalau yang mengerti ya, tetapi mungkin bisa dijelaskan. Ini kan salah satu edukasi kepada teman-teman juga, Ping. Bagaimana menurut Ping kaitannya K3 dengan keperawatan? Ini penting. Silakan, Ping. Sebenarnya kan dari mulai kita lihat dari definisi atau kepanjangan dari K3 itu kan keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya waktu kenapa Piping mau ambil itu karena masih ada hubungannya dengan kesehatan, kesehatan kerja. Jadi Piping ambil itu karena menurut Piping K3 rumah sakit. Di sini kan sebenarnya K3 itu sudah bukan makanan baru buat di kayak di konstruksi, oil and gas, terus mining, pertambangan, itu bukan hal yang baru K3. Tapi kalau K3 rumah sakit, dia regulasinya aja baru ada di 2016. Gitu loh. Jadi artinya
baru gitu loh, mungkin baru gaungnya K3 rumah sakit ini. Nah, makanya orang-orang K3 rumah sakit aja cuma sedikit sebenarnya gitu ya, yang benar-benar dia bisa apa ya, menggerakkan, mengimplementasikan di dalam regulasi ke rumah sakit masing-masing. Nah, karena itu berbau-bau masih kesehatan, makanya Piping berminat. Pokoknya segala sesuatu yang berbau dengan kesehatan, itu keperawatan, itu dokter semua, itu pasti Piping berminat. Karena dulu skupnya adalah salah satu tugas Piping adalah menganalisa juga hasil medical check up dari teman-teman dan memberikan rekomendasi sebaiknya ini kemana gitu. Nah, jadi artinya di keperawatan juga kita bisa berikan ilmu pengetahuan, misalnya contohnya kayak patient manual handling itu bagian dari K3. Bagaimana kita menangani pasien supaya kita tidak cedera, back pain, tidak terjadi ya. Seperti itu sesuatu hal yang mungkin kita dulu back pain, kenapa sih back pain gitu kan? Kenapa usia muda udah terjadi back pain? Karena patient manual handlingnya mungkin tidak ergonomis. Dulu kita nggak mengenal K3, padahal itu bagian dari K3. Iya. Tadi disinggung back pain, ini menarik. Ya. Saya pernah dengar katanya mayoritas penyakit pada perawat itu back pain. Ini mungkin saya juga sudah mengalami. Ini menurut Piping bagaimana nih fenomena ini? Ini karena sampai sekarang juga itu menjadi momok bagi perawat-perawat nih. Bahkan ada teman-teman yang sampai saat ini kerjanya pakai stagen gitu macam itu. Menurut Piping bagaimana nih? Sebetulnya yang baik itu bagaimana? Ini penting, Ping. Sederhana di penting menurut saya. Gimana, Ping? Ya, jadi sebelum terjadi back pain sebenarnya ada yang namanya musculoskeletal disorders. Jadi mungkin kita nggak pernah ngerasa dulu. Contohnya, kalau kita kerja misalnya di administrasi lagi pegang komputer, kemudian kita suka lelah, sakit di leher, di pundak, suka nyeri di pundak, itu sebenarnya namanya musculoskeletal disorder. Jadi itu udah terjadi lama-lama karena kita cuma kasih salon pas, koyo gitu ya. Kemudian menjalar turun ke bawah, nyeri di pinggang, turun lagi ke bawah. Itu kita pikir itu sesuatu yang biasa. Padahal itu adalah perilaku. Jadi bukan penyakit akibat kerja atau penyakit hubungan kerja, bukan. Kalau back pain itu karena perilaku. Karena kita tidak tahu bagaimana cara posisi tubuh kita pada saat bekerja. Contoh, patient manual handling itu sekarang kita sudah untuk menghindari terjadi cedera pada tulang belakang, kita dikasih namanya slide sheet. Ya, itu untuk mempermudah kita pada saat menarik, menggeser. Prinsipnya kalau kita patient manual handling itu tidak boleh mengangkat. Sehingga kita gunakanlah slide sheet, alat bantu untuk menarik, mendorong, atau menggeser. Sehingga tidak ada proses mengangkat. Karena kalau proses mengangkat itu pasti otot tulang belakang itu akan lebih dominan bekerja. Makanya dibantu dengan slide sheet. Nah, karena dulu mungkin belum ada slide sheet. Sehingga ya kayak kita ngangkat dulu pasien beratnya mungkin 90 kilo dengan kita yang yang beratnya mungkin cuma 40 kilo, kita bisa 4 orang ngangkat misalnya gitu kan. Itu kan karena perilaku dan ketidaktahuan kita untuk posisi ergonomik. Gitu, sehingga terjadilah, dan di luar daripada misalnya selain daripada perilaku ada karena faktor usia, kemudian karena densitas dari otot ya, pengurangan dari massa otot, itu mempengaruhi semua, akhirnya timbul back pain. Dan diperberat lagi dengan beban kerja kita. Artinya maksudnya kita yang mungkin selalu mungkin slide sheet-nya kurang, atau sehingga kita mau nggak mau pakai manual juga gitu loh. Itulah yang menyebabkan. Ya, ini kalau dibahas mengenai teknis bagaimana ini menarik. Saya kira saya akan minta satu sesi nanti untuk seperti itu. Tadi Piping berkatakan beban kerja ya, bukan beban hidup ya.
Beban kerja ini beban kerja ini luar biasa. Baik.